Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Nggak kerasa udah mau pemilu lagi ya. Gimana teman-teman, sudah siap nyoblos? Sudah siap jadi pemilih young voters? Mungkin dari kalian ada yang pertama kali nyoblos ya. Oke, hari ini kita akan sedikit bahas nih konsep tentang salah satu konsep dalam politik. Ya sebenarnya ini bagian dari warga negaraan juga teman-teman. Kita belajar tentang salah satu isu dalam pemilihan umum, yaitu isu tentang politik identitas. Nah, sebelum kita ngomong politik identitas, teman-teman tahu kan kenapa kita harus ikut pemilu? Kenapa kita harus pemilihan umum? Oke? Pemilihan umum itu merupakan salah satu metode perpindahan kekuasaan, transfer kekuasaan dari kelompok yang berkuasa ke kelompok yang berikutnya secara demokratis dengan melibatkan rakyat sebagai konstituen. Nah, dalam pemilihan umum teman-teman, ini konsep yang dianggap paling ideal di seluruh dunia karena dengan konsep ini kita perlu bisa melakukan perpindahan kekuasaan tanpa harus ada pertumpahan darah. Ingat teman-teman, politik itu ini menarik nih, kata Mao Zedong itu bilang politik itu adalah perang tapi tanpa pertumpahan darah. Nah, pemilu merupakan salah satu mekanisme untuk memindahkan kekuasaan gitu ya. Atau konsep yang lain kalau kita ingat who gets what, when and how gitu ya. Nah, bagaimana dengan politik identitas? Kenapa nih kita harus ngomongin politik identitas? Teman-teman jangan salah, kalau udah pemilu, apalagi pemilihan presiden misalnya nih di Indonesia, kita tahu sudah ada beberapa kandidat. Biasanya kita sudah mulai nih ada strategi-strategi politik yang digunakan untuk meraih suara konstituen. Apa aja strateginya? Nah, salah satu strategi yang ya dianggap jelek tapi juga in some cases berguna itu menggunakan strategi politik identitas. Apa sih politik identitas itu? Politik identitas ada yang mengartikan politik identitas itu sebagai kegiatan individu dalam bidang politik yaitu yang menekankan aspek identitasnya baik itu kesukuan, agama atau keyakinan atau kelompok tertentu. Misalnya nih, seperti ini nih, saya lagi pakai baju adat nih, saya pakai baju Minang. Saya mau ikut pilkada di Sumatera Barat misalnya. Saya akan bilang, saya asli putra daerah, saya orang Minang asli. Saya akan membela orang Minang yang selama ini tertindas di negerinya sendiri dan kalah oleh bangsa dari etnis lain. Nah, kalau saya pakai strategi seperti itu, berarti saya sedang menjalankan politik identitas. Bahaya nggak menurut teman-teman? Ya bahaya nggak bahaya. Karena politik identitas itu bisa nanti membenturkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Bisa jadi politik identitas misalnya bawa nama agama. Misalnya agama kita nih nggak dibela nih sama pemerintah. Menghadapkan agama sama pemerintah misalnya atau kelompok masyarakat dengan pemerintah. Atau bisa jadi kelompok ini dengan kelompok lain. Atau etnis tertentu dengan etnis lain. Jadi bisa dibilang politik identitas ini bisa sangat membahayakan karena bisa menimbulkan konflik horizontal maupun konflik vertikal ya. Maksudnya ke vertikal itu pemerintah sama rakyat nih atau rakyat sama rakyat yang lain. Kapan sih politik identitas ini muncul? Sebenarnya politik identitas ini munculnya eranya itu dikenal dulu sekitar tahun 70-an. Di Amerika Serikat teman-teman kalau lihat ya waktu itu lagi gencar-gencarnya gerakan civil rights movement ya, gerakan untuk memperoleh hak-hak sipil yang setara karena di Amerika waktu itu masih diskriminasi ya. Parah betul ya Amerika. Udah merdeka dari tahun 1776 tapi orang itu masih dianggap tidak setara. Ada tempat buat orang kulit hitam sendiri, bahkan di bis tuh orang kulit hitam duduknya di belakang, nggak boleh di depan gitu ya. Bahkan ada tokoh yang terkenal banget Rosa Parks gitu yang dia insist nggak mau pindah, dia mau duduk di depan gitu ya, walaupun dia orang kulit hitam, orang African American. Nah, di Amerika tahun 70-an itu muncul kelompok-kelompok yang menganggap dirinya minoritas, kemudian menunjukkan keidentitasnya, baik dia sebagai mungkin orang imigran, atau mungkin perempuan, atau mungkin kelompok lain yang merasa ditindas. Awalnya memang politik identitas ini digunakan untuk menyuarakan suara-suara orang-orang minoritas yang tertindas. Tapi lama-kelamaan tidak sedikit juga yang menggunakan politik identitas untuk ya sekedar biar dia populer, dapat suara yang banyak. Contohnya Donald Trump di pemilihan dia 2016 dia selalu bilang Make America Great Again dan dia sebenarnya pengusung konsep namanya white supremacy atau white nationalism. Dia menekankan orang kulit putih itu katanya udah terancam
kita tuh tersingkir oleh imigran, tersingkir oleh orang muslim dan lain-lain. Makanya dia bilang, oh bikin tembok tuh di Meksiko. Atau ayo kita larang muslim untuk masuk Amerika sampai kita tahu apa yang terjadi gitu ya. Nah, politik identitas seperti ini teman-teman sangat berbahaya. Karena dia betul-betul bisa menghancurkan struktur sosial yang ada di masyarakat dengan menimbulkan gesekan-gesekan. Nah, di pemilu kali ini teman-teman, pemilu kali ini nih, apalagi pemilihan presiden, kayaknya kita berharap mudah-mudahan tidak dipakai lagi ya. Karena kita lihat kandidat-kandidat presiden ini sudah gabungan lah. Ada nasionalis, ada kaum agama, dan hampir sepertinya kandidat yang ada sampai sejauh ini sepertinya tidak akan menggunakan isu agama, suku, atau ras untuk meraih suara. Tapi kita lihat, mudah-mudahan mereka bisa berkompetisi dengan program kerja, dan kalian bisa lihat bagaimana sih proker mereka, supaya dengan melihat proker mereka, kalian baru yakin nih, kalian pilih karena proker, bukan karena identitasnya. Begitu teman-teman, hati-hati dengan politik identitas, dan tetap cerdas ya, dan jangan lupa nyoblos nanti pas pemilu. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.